Guys, siapa yang tidak tahu dengan Imam Syafi'i? Salah satu di antara imam yang 4 yang menjadi rujukan orang muslim di seluruh dunia. Beliau hafal Al-Quran di usianya yang ke-7 dan hafal hadis motonya Imam Malik di usianya yang ke-10 tahun. Di balik kesuksesan orang-orang besar, tentu tak luput dari dukungan, jasa, dan tirakat kedua orang tuanya. Seperti kedua orang tua Imam Syafi'i yang akan kita bahas pada hari ini, di mana ayah Imam Syafi'i ini adalah orang alim yang sangat warok, yang sangat menjaga betul kehalalan makanan-makanan yang beliau makan. Begitu juga ibunda Imam Syafi'i yang merupakan perempuan afifah yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Sehingga dari perkawinan mereka berdua, lahirlah seorang ulama besar yang kelak menjadi rujukan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Guys, inilah kisah pertemuan kedua orang tua Imam Syafi'i yang patut untuk kita teladani. Tanpa berlama-lama, ini dia kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda sedang duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Di depan pohon itu terdapat sungai yang airnya mengalir dengan sangat jernih. Sang pemuda sedang menikmati keindahan alam sekitar sambil merenung betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, sang pemuda merasa lapar. Tiba-tiba, ia melihat sebuah delima yang hanyut di tengah sungai. Karena pemuda itu lapar, pemuda itu mengambil buah delima itu. Rasa lapar mendorongnya untuk menghabiskan satu buah delima itu. Satu buah delima habis dimakan dan perutnya yang keroncongan seketika berhenti. Beberapa saat kemudian, pemuda itu baru sadar bahwa buah delima yang telah dimakannya itu bukan haknya dan belum jelas asal-usulnya. Kalaupun jelas asal-usulnya, belum tentu pemiliknya itu rela untuk memberikan kepadanya. Pemuda itu kemudian menyesal. Namun penyesalan tidak berarti apa-apa. Pemuda itu kemudian bertekad untuk mencari pemilik buah delima untuk minta ridho atas delima yang dimakannya. Lantas pemuda itu menyusuri hulu sungai itu sambil toleh-toleh di mana asal buah delima itu jatuh, hingga pemuda itu mendapati sebuah pekarangan belakang rumah yang ditumbuhi pohon delima. Sepanjang penelusuran yang dilakukan olehnya, hanya pekarangan itu yang terdapat pohon delima. Ia pun segera menemui penghuni rumah itu. Sang pemuda akhirnya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang keluar dari rumah itu, yang diduga bapak itu adalah seorang yang mempunyai pohon buah delima di belakang rumahnya. Terjadilah percakapan antara keduanya. Setelah lama berbincang-bincang, sang pemuda mengutarakan maksud dan tujuannya kalau dia itu ingin meminta ridho agar buah yang telah dimakannya di sungai itu dihalalkan untuknya. Sang pemuda sangat memohon kepada orang itu agar buah delima yang dimakannya itu dihalalkan untuknya. Kayaknya pemuda ini bukan pemuda biasa. Begitu kira-kira pikir bapak-bapak itu. Tidak bisa dan tidak semudah itu. Kalau kamu ingin buah delima itu halal, ada syarat yang harus kamu penuhi. Sang pemuda kemudian bertanya syarat apa yang diwajibkan untuknya. Syaratnya, kamu harus menjaga kebunku ini selama 2 tahun tanpa upah, dan kamu harus mengaji setiap hari kepadaku. Gimana, sanggup? Namun meskipun pemuda itu agak sedikit bimbang, mau tidak mau ia harus menyetujui persyaratan itu. Karena tekadnya telah bulat ingin menghalalkan buah delima yang dimakannya itu. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Pemuda itu berhasil menjalankan syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik pohon delima dengan sangat baik. Nah, karena sudah nyampe 2 tahun, sang pemuda kemudian berpamitan kepada pemilik pohon delima sambil menagih janjinya kalau dia akan menghalalkan buah delima yang dimakannya itu. Namun, bukannya langsung dihalalkan, pemilik pohon delima masih mengharuskan satu syarat lagi. Ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi, anak muda. Sang pemuda bertanya, syarat apa itu? Menikahlah dengan putriku. Tapi putriku itu buta, tuli, bisu, lumpuh, dan buruk rupa. Mendengar syarat berikutnya itu, pemuda itu panas dingin. Seakan dirinya tak rela menikah dengan perempuan yang buruk rupa. Namun karena pemuda itu adalah orang yang warok, orang yang alim, hati kecilnya masih bertekad untuk membuat buah yang telah dimakannya itu menjadi halal baginya. Hingga dengan perasaan berat hati, sang pemuda menerima persyaratan yang kedua itu. Ia rela untuk menikah dengan anak pemilik pohon delima dengan ciri-ciri yang tidak semua orang itu mau. Hingga pada hari yang ditentukan, pernikahan pun dilangsungkan. Singkat cerita, setelah pemuda itu akad, ia dipersilakan untuk memasuki kamar pengantin. Sang pemuda melangkah menuju kamar pengantin. Pemuda itu kemudian mendorong pintu dan tak lupa mengucapkan salam. Namun anehnya, sang pengantin itu menjawab salamnya sang pemuda itu. Pemuda itu baru sadar bahwa kenapa orang tuli bisa menjawab salam. Padahal kata bapak mertuanya, putrinya itu adalah seorang yang tuli, bisu, lumpuh, dan buruk rupa. Rasa penasaran pemuda itu bertambah kuat. Ia kemudian maju perlahan untuk menemui seorang putri dari pemilik pohon delima itu. Dan betapa terkejutnya ketika pemuda itu melihat sosok perempuan yang sangat cantik
dengan tubuh sempurna, tidak ada kecacatan apapun, dan berbanding balik 180 derajat dari apa yang diceritakan oleh bapak mertuanya itu. Mendapati hal demikian, pemuda itu langsung keluar kamar. Ia khawatir bahwa perempuan yang dimasukinya itu bukanlah istrinya. Bergegas sang pemuda menemui bapak mertuanya. Ia menceritakan keadaan yang ditemuinya itu. Ia khawatir bahwa perempuan yang ditemuinya itu bukanlah istrinya, karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah dijanjikan oleh bapak mertuanya dulu. Sang bapak mertua kemudian senyum-senyum melihat kejadian itu sambil menjelaskan kebenarannya. Bapak mertuanya itu meyakinkannya bahwa dia tidak salah kamar. Perempuan di kamar itu memang benar putri saya. Dia memang tuli karena telinganya tidak pernah mendengarkan gosip. Matanya buta karena tidak pernah digunakan untuk maksiat. Mulutnya bisu karena bibirnya tidak pernah digunakan untuk mencaci dan mencibir. Kakinya lumpuh karena dia tidak pernah pergi kecuali ke tempat-tempat ibadah. Mendengar penjelasan ayah mertuanya itu, senyum pemuda itu mengembang. Air matanya menetes. Bahagia bercampur haru menjadi satu. Pemuda beruntung itu bernama Idris bin Abbas, dan perempuan soleh itu bernama Fatimah binti Ubaidillah. Ada juga yang mengatakan perempuan itu bernama Ruqayyah. Hingga dari pernikahan mereka berdua, lahirlah seorang ulama hebat yang menjadi rujukan orang-orang muslim di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Imam Syafi'i. Nah, itulah kisah inspiratif dari kedua orang tua Imam Syafi'i yang dalam cerita ini patut kita teladani. Coba pelajaran apa yang kalian rasakan dari cerita ini? Kasih tahu aku dengan komentar di bawah. Atau jika kalian ada ide untuk cerita inspiratif selanjutnya, langsung saja komentar di bawah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.